Halo Sobat Penjelajah Sejarah. Siap-siap ya, karena hari ini kita akan menguak kisah yang penuh misteri. Langsung dari jantung budaya Indonesia, Candi Mendut. Kalau dengar nama Candi Mendut, apa sih yang langsung terlintas di benak kalian? Tenang, kita bakal kupas tuntas semua yang bikin candi ini begitu istimewa. Berdiri megah di Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut nggak cuma punya arsitektur yang keren, tapi juga cerita gelap yang selama ini tersembunyi. Konon, candi ini menyimpan kisah rahasia yang baru-baru ini mulai terkuak setelah ratusan tahun lamanya. Wah, makin penasaran kan? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bahas rahasianya, kita coba bayangin dulu suasana di sekitar candi ini. Dikelilingi pepohonan rindang dan suasana yang tenang. Candi Mendut seolah mengundang kita untuk mendekat dan mendengarkan bisikan masa lalu. Tapi, apakah ketenangan itu hanya sebuah ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik dinding-dinding batunya? Tenang, kita bakal bahas satu persatu. Siap-siap buat terbawa ke masa lalu ya. Candi ini bukan sekadar bangunan batu. Ia adalah saksi bisu peradaban yang pernah berjaya di masa lampau. Suasana di sekitar Candi Mendut kerap kali membuat pengunjung merasa tenang. Tapi juga ada yang merasakan aura misterius di malam hari. Nah, dari sinilah cerita-cerita menarik dan sedikit menyeramkan mulai bermunculan. Bayangkan, candi yang berdiri kokoh ini menyimpan banyak simbol dan relief yang konon makna tersembunyi. Dan beberapa di antaranya dipercaya berkaitan dengan praktik rahasia yang hanya dilakukan pada waktu tertentu. Apakah itu ritual keagamaan? Atau sesuatu yang lebih gelap? Wah, makin seru nih. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu siapa sih yang membangun Candi Mendut dan untuk apa tujuan aslinya. Kita juga bakal bahas bagaimana candi ini bisa bertahan selama ratusan tahun, meski dilanda berbagai peristiwa. Apalagi hubungan antara Candi Mendut, Borobudur, dan Pawon juga menarik buat dikulik. Ada apa ya di antara ketiganya? Ada yang bilang ketiga candi ini terhubung dalam sebuah garis imajiner yang punya makna khusus. Wah, kayak di film-film ya. Nah, rahasia inilah yang bakal kita ungkap perlahan-lahan. Jadi, jangan kemana-mana. Yuk, kita mulai perjalanan ini dan temukan bersama-sama rahasia gelap Candi Mendut yang baru terungkap setelah ratusan tahun. Nah, Sobat Penjelajah Sejarah, sekarang saatnya kita mendekat ke lokasi Candi Mendut. Candi Mendut berdiri gagah di sebuah kawasan yang tenang di Magelang, Jawa Tengah. Suasananya damai, dengan udara sejuk yang bikin betah. Begitu sampai di pelataran candi, aroma tanah dan dedaunan seolah membawa kita ke masa lalu yang penuh cerita. Langkah kaki kita akan disambut oleh jalanan batu yang mengarah langsung ke bangunan candi yang megah. Di sekelilingnya, pepohonan tinggi menjulang, seolah menjadi penjaga setia dari kisah-kisah yang tersimpan di dalamnya. Bayangkan, suara angin sepoi-sepoi yang sesekali berdesir, seakan membisikkan rahasia yang ingin segera terungkap. Saat matahari mulai condong ke barat, bayangan candi memanjang, memberikan kesan misterius yang makin terasa. Di siang hari Candi Mendut terlihat begitu anggun dengan batu abu-abu gelapnya yang kokoh. Tapi saat malam mulai merangkak, aura yang ditampilkan pun berubah. Ada sesuatu yang berbeda, seperti ada energi yang tersembunyi. Konon, suasana malam di sekitar Candi Mendut membawa kesan yang sulit dijelaskan. Tenang, tapi membuat bulu kuduk merinding. Apalagi jika kita perhatikan ukiran-ukiran di dinding candi. Setiap relief punya cerita, dan beberapa di antaranya dipercaya menyimpan makna rahasia. Coba deh perhatiin patung-patung yang berdiri di dalam candi. Ada patung Buddha yang duduk tenang, tapi seolah mengawasi dengan tatapan penuh makna. Atmosfer di dalam ruangan candi cukup berbeda, Sobat. Dingin, tenang, dan entah kenapa terasa penuh dengan energi masa lalu. Konon katanya, jika kita cukup peka, kita bisa merasakan aura yang kuat di sekitar patung utama tersebut. Tapi, jangan keburu takut dulu. Semua ini adalah bagian dari keunikan dan kekayaan budaya yang dimiliki Candi Mendut. Menariknya, di sekitar candi juga sering terdengar suara gamelan saat ada acara tertentu. Suara itu menambah kesan magis yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bayangkan jika malam tiba dan hanya diterangi oleh cahaya rembulan. Candi Mendut berdiri di sana, dikelilingi bayangan dan keheningan. Ada sesuatu yang membuat kita ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini ratusan tahun yang lalu?
Suasana misterius ini membuat Candi Mendut jadi salah satu lokasi yang gak cuma cantik, tapi juga penuh dengan teka-teki. Nah, setelah merasakan suasana di sekitar candi, saatnya kita masuk lebih dalam ke cerita sejarahnya. Oke, sobat penjelajah sejarah, sekarang saatnya kita ngebahas sejarah awal Candi Mendut. Candi Mendut diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Shailendra, sekitar abad ke-8 Masehi. Menurut prasasti Karangtengah, candi ini dibangun oleh Raja Indra dari dinasti Shailendra sebagai tempat ibadah agama Buddha. Tapi, ternyata ada cerita lain yang bilang pembangunan candi ini punya tujuan yang lebih misterius. Wah, apa ya? Dikatakan bahwa Candi Mendut adalah tempat pelaksanaan ritual-ritual rahasia yang hanya dilakukan oleh kalangan tertentu. Ritual ini konon dilakukan saat malam purnama, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan spiritual tertentu. Serem tapi menarik, bukan? Seiring berjalannya waktu, candi ini sempat ditinggalkan dan terlupakan. Pepohonan liar sempat menutupi bangunan megah ini. Baru pada masa kolonial Belanda, Candi Mendut ditemukan kembali. Tapi, sayangnya, beberapa bagian candi sudah rusak. Proses restorasi dilakukan untuk mengembalikan kemegahan candi, tapi banyak pertanyaan yang masih belum terjawab makna simbol-simbol di dalamnya. Sampai hari ini, Candi Mendut tetap berdiri kokoh. Tapi, kisah rahasia gelapnya terus mengundang rasa penasaran para peneliti dan pengunjung. Nah, sobat penjelajah sejarah, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah seru. Pembangunan Candi Mendut. Candi Mendut diperkirakan dibangun pada awal abad ke-9 Masehi, berbarengan dengan pembangunan Candi Borobudur dan Pawon. Ternyata udah tua banget ya. Proses pembangunannya diyakini melibatkan ribuan pekerja, mulai dari pemahat batu, arsitek, hingga rohaniawan Buddha. Batu andesit dipilih sebagai bahan utama. Batu ini dipotong, diukir, dan disusun dengan presisi yang luar biasa. Bayangin, tanpa teknologi canggih, tapi hasilnya keren banget. Relief di dinding candi menggambarkan ajaran Buddha. Tapi ada beberapa ukiran yang katanya punya makna tersembunyi. Proses pembangunan diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Nggak heran sih, detailnya benar-benar rumit. Selain itu, posisi Candi Mendut yang sejajar dengan Candi Borobudur dan Pawon bukan kebetulan. Katanya sih, ada makna spiritual di balik garis imajiner itu. Candi Mendut dibangun dengan ruangan utama yang berisi 3 arca besar, yaitu Dhyani, Buddha, Virokana, Bodhisattva, Avalokitesvara, dan Bodhisattva Vajrapani. Masing-masing punya simbolisme mendalam. Menariknya, bentuk atap Candi Mendut unik, terdiri dari 3 tingkat dengan stupa kecil di atasnya. Stupa ini dipercaya sebagai lambang kesempurnaan. Hingga kini, banyak arkeolog dan peneliti yang masih mencoba mengungkap makna penuh dari desain dan simbol-simbol di Candi Mendut. Wah, makin penasaran kan? Bayangin sobat, ribuan batu disusun tanpa semen, tapi tetap kokoh berdiri hingga sekarang. Luar biasa kan? Setiap batu punya posisi yang pas, bener-bener kayak puzzle raksasa. Salah satu alasan kenapa candi ini tahan gempa, para ahli yakin teknologi pembangunan candi ini udah sangat maju untuk ukuran zaman itu. Nggak cuma itu, proses pemilihan lokasi pun dipikirin matang-matang loh. Katanya sih, lokasi ini dipilih karena dekat dengan aliran sungai yang suci. Proses pembangunan juga melibatkan ritual-ritual tertentu sebelum batu pertama diletakkan. Bayangkan suasana saat itu. Ribuan pekerja, suara alat pemahat, dan doa-doa yang dipanjatkan. Pasti magis banget. Ada teori yang bilang bahwa pembangunan candi ini melibatkan pengetahuan astronomi. Wah, keren ya. Udah kayak teknologi masa kini. Setiap relief yang dipahat nggak asal-asalan. Masing-masing punya makna mendalam yang berhubungan dengan kehidupan dan ajaran Buddha. Bahkan, jarak antara Candi Mendut, Borobudur, dan Pawon dipercaya mencerminkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Nah sobat, dengan semua kemegahan dan detail pembangunan ini, Candi Mendut jelas bukan sekadar bangunan biasa. Nah sobat penjelajah sejarah, setelah kita bahas pembangunan Candi Mendut, sekarang kita lihat gimana sih manfaat candi ini buat masyarakat sekitar di zaman sekarang. Pertama-tama, Candi Mendut jadi daya tarik wisata yang luar biasa. Wisatawan lokal dan mancanegara datang buat lihat keindahan dan misterinya.
Kehadiran wisatawan tentu ngasih dampak positif buat perekonomian warga sekitar. Mulai dari penjual souvenir, makanan, hingga pemandu wisata. Banyak warga yang membuka homestay, sehingga pengunjung bisa merasakan langsung keramahan masyarakat setempat. Selain itu, Candi Mendut juga sering dipakai sebagai lokasi upacara Waisak. Ini jadi momen penting yang nggak cuma sakral, tapi juga menarik untuk dilihat. Perayaan Waisak ini ngasih kesempatan buat masyarakat lokal untuk mempererat hubungan sosial. Candi Mendut juga dimanfaatkan sebagai tempat edukasi. Sekolah-sekolah sering mengadakan kunjungan buat belajar sejarah dan budaya. Generasi muda jadi lebih mengenal warisan leluhur dan pentingnya melestarikan budaya. Dari segi penelitian, Candi Mendut jadi tempat yang menarik bagi arkeolog dan sejarawan. Penelitian ini bisa nambah wawasan masyarakat lokal. Masyarakat sekitar juga terlibat dalam upaya pelestarian candi, mulai dari menjaga kebersihan hingga merawat area sekitar. Program pelatihan pemandu wisata lokal juga membantu meningkatkan kualitas layanan pariwisata di area ini. Kegiatan seni dan budaya sering diadakan di sekitar Candi Mendut, seperti pementasan tari dan pertunjukan musik tradisional. Hal ini nggak cuma jadi hiburan, tapi juga ajang promosi budaya lokal ke pengunjung dari berbagai daerah dan negara. Ekonomi kreatif di sekitar candi juga berkembang. Produk-produk kerajinan tangan yang terinspirasi dari relief candi banyak diminati. Selain itu, kuliner khas Magelang juga makin dikenal. Pengunjung bisa mencicipi makanan tradisional sambil menikmati keindahan candi. Candi Mendut juga jadi tempat yang cocok buat meditasi dan relaksasi. Suasana tenang dan damai bikin siapa aja betah. Beberapa penginapan bahkan menawarkan paket meditasi di sekitar candi. Katanya sih, energinya emang beda. Bukan cuma itu. Candi Mendut juga sering dipakai sebagai lokasi pemotretan prewedding karena keindahan arsitekturnya. Dengan semua manfaat ini, jelas banget Candi Mendut nggak cuma punya nilai sejarah, tapi juga nilai ekonomi, budaya, dan sosial. Nah, Sobat Penjelajah Sejarah, akhirnya kita sampai di penghujung cerita tentang Candi Mendut. Seru kan perjalanan kita? Dari sejarah yang penuh misteri, pembangunan yang rumit, hingga manfaatnya di zaman sekarang. Candi Mendut memang luar biasa. Candi ini bukan cuma sekadar bangunan batu kuno, tapi juga simbol kebudayaan dan kepercayaan yang kaya makna. Setiap relief, arca, dan ukiran di Candi Mendut punya cerita dan filosofi yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Selain nilai sejarah dan budaya, Candi Mendut juga punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, wisata, edukasi, hingga perayaan agama seperti pusat kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Tapi, misteri di balik Candi Mendut tetap jadi daya tarik utama. Setiap kunjungan pasti meninggalkan pertanyaan baru. Apakah rahasia gelap yang tersembunyi di candi ini akan terungkap sepenuhnya? Mungkin sobat, suatu hari nanti. Yang pasti, Candi Mendut adalah bukti betapa hebatnya peradaban masa lalu. Warisan ini harus kita jaga dan lestarikan. Jadi, sobat penjelajah sejarah, kapan nih kamu mau berkunjung dan merasakan sendiri aura magis Candi Mendut? Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.